Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SE, MM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Serta yang terhormat, Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, sekaligus dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Ayu Amalia Intan Pratiwi dengan NIM 4122 423 120 804. Program Studi Akuntansi. Di video kali ini saya akan memaparkan laporan magang dengan judul Prosedur Penyajian Laporan Keuangan pada Universitas Insan Cendekia Mandiri. Terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, profil perusahaan. Yang ketiga, aktivitas magang. Yang keempat, pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Dan yang keenam, refleksi diri. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Laporan keuangan merupakan salah satu media utama yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya pada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan disusun oleh staf akuntansi yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta menyusun laporan keuangan secara akurat. Maka dari itu diperlukan sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni untuk menyusun suatu laporan keuangan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Universitas Winaya Mukti dalam mengambil peranan penting dalam kualitas SDM yaitu program magang. Program magang yang dilaksanakan oleh saya sendiri yaitu di Universitas Insan Cendekia Mandiri, tepatnya pada bagian admin keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Pembahasan yang kedua yaitu profil perusahaan. Universitas Insan Cendekia Mandiri dahulunya bernama Universitas Bandung Raya yang disingkat dengan UNBAR. UNBAR adalah perguruan tinggi swasta atau PTS yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1984 di bawah naungan Yayasan Pembina Universitas Bandung Raya yang disingkat YPU sebagai badan penyelenggara. Selama 30 tahun, selama 34 tahun, UNBAR telah mengalami pasang surut dan menjelang tahun 2018 kondisinya semakin menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut, membuahkan hasil dengan adanya persetujuan alih kelola antara YPU dengan Yayasan Yatim Mandiri Surabaya yang tercantum pada Akta Notaris nomor 15 tanggal 8 Februari 2018 di Bandung. Selanjutnya, dengan diterbitkannya surat keputusan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Universitas Bandung Raya berganti nama menjadi Universitas Insan Cendekia Mandiri. Untuk menjaga dampak psikologis yang ditimbulkan dengan adanya perubahan nama tersebut, maka telah dirumuskan bahwa dalam format resmi surat menyurat, papan nama, serta urusan lainnya akan digunakan penulisan nama, yaitu Universitas Insan Cendekia Mandiri, dahulu yang disingkat dengan DH, Universitas Bandung Raya. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi di Universitas Insan Cendekia Mandiri umumnya mencakup beberapa komponen utama yang mendukung manajemen dan juga operasional akademik di perguruan tinggi. Yang pertama adalah rektor. Rektor adalah pemimpin universitas tertinggi yang bertanggung jawab atas visi, misi, kebijakan, serta keputusan strategisnya. Yang kedua, wakil rektor. Wakil rektor di Universitas Insan Cendekia Mandiri ada 4 yang membantu rektor dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang ketiga, setiap fakultas di Universitas Insan Cendekia Mandiri dipimpin oleh dekan yang bertanggung jawab atas manajemen akademik dan administrasi di lingkungan fakultas. Yang keempat,
Setiap program studi di fakultas memiliki seorang ketua yang bertanggung jawab atas kurikulum, pengajaran, dan kegiatan akademik lainnya. Yang kelima, yaitu dosen. Dosen bertanggung jawab dalam pemberian pengajaran, penelitian, serta membimbing mahasiswa. Yang keenam, ada staf administrasi keuangan dan staf administrasi akademik, yaitu mengelola aspek administratif kampus termasuk pengelolaan data mahasiswa dan juga pengelolaan anggaran. Dan yang ketujuh, ada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau yang disingkat LPPM, yaitu mengelola kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fakultas dan mahasiswa, serta program pengabdian masyarakat yang berfokus pada kontribusi sosial dari universitas. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, aktivitas magang. Aktivitas selama 3 bulan saya magang di Universitas Insan Cendekia Mandiri, yang pertama, membuat formulir bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Pada kegiatan ini, saya membuat BKK dan BKM dengan mencetak formulir yang sudah ada. Yang kedua, mencatat transaksi keuangan pada Excel dan buku besar. Pada kegiatan ini, setiap transaksi yang sudah dibuatkan BKK dan BKM akan dicatat pada laporan manual buku besar dan juga laporan Excel. Yang ketiga, menginput transaksi keuangan pada sistem ODO. Setiap transaksi yang sudah dicatat dalam Excel akan diinput atau di jurnal pada sistem ODO. Sistem ODO sendiri adalah sistem keuangan yang dipakai oleh Universitas Insan Cendekia Mandiri yang dibuat langsung oleh Yayasan Yatim Mandiri. Yang keempat, melakukan tutup buku dan cash of name. Cash of name adalah kegiatan untuk mengecek apakah uang yang ada di tangan sama dengan uang yang ada pada laporan. Di Universitas Insan Cendekia Mandiri, cash of name dilakukan setiap bulan pada akhir bulan. Selanjutnya, membuat pengajuan anggaran ke rektorat. Sebelum mengajukan ke rektorat, biasanya bagian keuangan fakultas akan membuat daftar honor dosen dan juga dan juga biaya operasional yang akan dilakukan di bulan selanjutnya. Dan yang terakhir, menginput pembayaran mahasiswa pada sistem Sevima. Di Universitas Insan Cendekia Mandiri, sistem akademik yang digunakan adalah Sevima. Tetapi karena Sevima ini baru digunakan, jadi untuk keuangan pembayaran mahasiswa belum tercatat atau terinput secara real time. Maka bagian keuangan fakultas harus menginput kembali pembayaran yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu pembahasan ISO dalam bukunya pada tahun 2018 berpendapat bahwa laporan keuangan adalah alat utama yang digunakan untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan perusahaan pada pihak eksternal perusahaan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2019, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, prosedur keuangan fakultas di Universitas Insan Cendekia Mandiri. Yang pertama, dekan dan admin keuangan fakultas akan bekerja sama dalam membuat anggaran. Anggaran dibuat setiap bulan pada tanggal 15. Anggaran dibuat menjadi 2 rangkap. Rangkap kedua akan dijadikan arsip oleh fakultas dan rangkap pertama akan diberikan kepada rektorat. Jika anggaran tersebut tidak di-approve oleh rektorat, maka fakultas dapat mengajukan kembali pada bulan berikutnya. Dan jika di-approve oleh rektorat, dana akan di-dropping langsung oleh rektorat kepada admin keuangan fakultas.
Setelah diterima dana droppingan, maka admin fakultas akan mendistribusikan dana tersebut sesuai dengan anggaran yang sudah diajukan. Setelah didistribusi, maka akan didapat kwitansi dan juga nota. Nah, nota tersebut akan dibuatkan atau dimasukkan ke dalam BKM dan juga BKK. Setelah dibuatkan BKM dan BKK, selanjutnya admin keuangan fakultas akan menginput transaksi tersebut ke dalam laporan manual buku besar, laporan Excel, dan juga sistem Odoo. Setelah itu, maka baru disusun laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat menjadi dua rangkap, di mana rangkap kedua akan dijadikan arsip fakultas dan rangkap pertama akan diberikan kepada rektorat. Selanjutnya, kendala dan solusi selama kegiatan magang. Kendala yang pertama, kehilangan bukti transaksi atau nota transaksi. Yang kedua, pembayaran tagihan tidak tepat waktu. Dan yang ketiga, kesulitan dalam pengamanan data tagihan. Solusi yang didapat, yang pertama, membuat fotokopi bukti atau nota transaksi, agar jika bukti atau nota transaksi hilang, masih ada arsip untuk keperluan laporan keuangan. Dan yang kedua, memberi batas pembayaran dan pengumuman lebih awal, agar mahasiswa dapat menyiapkan terkait pembayaran biaya kuliah. Dan yang ketiga, mengamankan data tagihan dengan bantuan aplikasi. Di fakultas sendiri, data tagihan diamankan atau direkap di dalam Excel untuk menjadi backup jika sewaktu-waktu sistem error. Pembahasan yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kesimpulan. Dalam kegiatan magang di Universitas Insan Cendekia Mandiri selama 3 bulan ini, maka dapat memberikan pelatihan kepada saya agar mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja, khususnya yang berkaitan dengan bagian keuangan, serta membuka wawasan mengenai laporan keuangan serta pencatatan tagihan mahasiswa. Selanjutnya, rekomendasi dan saran bagi pihak UICM. Yang pertama, saat melakukan pekerjaan, sebaiknya tim keuangan pusat atau rektorat dapat berkomunikasi dengan baik dan jelas kepada bagian keuangan fakultas agar memudahkan dan tidak bingung saat melakukan pekerjaan. Yang kedua, sebaiknya rektorat membuat aturan yang pasti untuk mahasiswa terkait pembayaran biaya kuliah agar mahasiswa dapat menyiapkan dan tidak membingungkan mahasiswa. Serta rekomendasi untuk pihak Unwim. Yang pertama, diharapkan pihak Unwim dapat memberikan informasi yang jelas terkait program magang ini, terutama yang berkaitan dengan timeline mulai dan berakhirnya program magang, serta pedoman pelaporan magang. Dan yang kedua, diharapkan pihak Unwim dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan agar memudahkan mahasiswa untuk mendapat tempat rekomendasi magang. Pembahasan yang terakhir, refleksi diri. Selama kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang ini, banyak ilmu dan juga pengalaman yang saya dapat, yang mana tidak saya dapat selama perkuliahan. Berikut beberapa refleksi diri selama magang. Yang pertama, kemampuan beradaptasi, khususnya dalam dunia pekerjaan. Yang kedua, rasa tanggung jawab dan disiplin akan tugas yang diberikan saat bekerja. Yang ketiga, melatih komunikasi, baik itu dengan atasan, rekan kerja, maupun dengan klien. Di mana di sini kliennya adalah mahasiswa. Dan yang keempat, peningkatan keterampilan, khususnya dalam pelaporan keuangan. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan magang saya di Universitas Insan Cendekia Mandiri.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai laporan magang. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.